Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan pimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Semoga dari doa yang kita panjatkan agar pembelajaran kita hari ini akan mudah dimengerti dan melekat di dalam pikiran kita. Bapak akan cek kehadirannya kalian hari ini. Apakah masuk semua atau ada yang missing? Ahmad Madani, Ahmad Farobi, Adiba, Zidan, Sakti, David, Raffi, Dian, Rama, Modi, Burok, Romi, Alvin, Yufid, Najwa, Riki, Natus, Siva, Sifur. Alhamdulillah hari ini kita masuk semua tanpa ada yang izin dan tanpa ada yang sakit. Ingat, marilah terus menjaga sopan santun kita. Paham? Menjaga sopan santun adalah hal utama yang perlu kita lakukan baik dalam pembelajaran ataupun tingkah laku kita di rumah. Paham? Bisa kira-kira? Nah, mari kita berdiri semua menyanyikan lagu Hari Merdeka 17. Ayo berdiri semua. Berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Lihat ke depan. Tidak usah siap berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Duduk kembali di posisi masing-masing. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan. Apa yang dimaksud kesepakatan? Hal-hal yang harus kita kerjakan dan ditepati. Selama proses pembelajaran, ketika guru berbicara, maka murid harus mendengarkan dan diam. Nah, nanti setelah menjelaskan, jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Silakan. Nah, sudah? Itu adalah kesepakatan kelas kita. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Kita hari ini akan belajar apa? Matematika. Membaca hari ini kita akan belajar matematika, membaca dan menuliskan bilangan jajak sampai jutaan, ratusan ribu sampai jutaan. Kemarin kita di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar hal yang sama, yaitu tentang bilangan cacat. Namun hanya dari puluhan sampai puluhan ribu. Sekarang kita akan belajar bilangan cacat mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Bapak mau tanya, apakah di kelas ini adakah siswa yang menabung, entah itu di rumah ataupun di sekolah? Ada tidak? Ada? Ada tidak? Menyimpan di mana? Sekolah. Kira-kira uang simpanannya setiap hari sama tidak? Tidak, berbeda-beda. Mulai dari berapa kalian menyimpan? Yang pernah kalian simpan uang terkecil berapa? Berapa? Jumlah paling kecil berapa yang pernah kalian simpan? Ada 5.000, ada 2.000, 12. Kalau yang paling besar 20, 100. Ada yang menyimpan sampai 100. Nah, uang yang kalian simpan itu beragam. Ada yang pecahan 2.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10, ada 15 kadang, ada 100 katanya, 100.000. Nah, itu yang dinamakan bilangan cacat. 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20, 50, 100.000 itu adalah jumlah bilangan cacat. Paham? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan keluarkan ballpoint atau pensil kalian masing-masing. Habis ini Bapak akan memberikan yang namanya soal, di mana soal ini untuk melihat atau untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang bilangan cacat.
Connected. Connected. Nah, sudah menerima semua? Dengar dulu. Akan Bapak jelaskan. Nah, soal itu kerjakan dengan teliti. Tuliskan jawaban dengan rapi. Tar dulu. Tuliskan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham? Tar dulu yang tidak punya poin. Jawabannya begini nanti. Betul dulu ya. Jawabannya taruh di samping soalnya saja, ada apa-apa. Kalau kalian tadi Bapak tanya tentang berapa jumlah ketika kalian menyimpan, itu adalah pada awal kalian sudah memahami tentang bilangan cacat. Silakan jangan lupa tuliskan nama kalian di paling atas. Ya, paling atas tuliskan nama kalian. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti atau ingin bertanya mungkin?
ada yang mirip. Tidak usah dilepek, dicoret saja. Nah. Ada yang sudah? Ada yang selesai? Sudah? Tiga menit lagi. Ingat, hanya dijawab sesuai kemampuan kalian, seingat kalian. Sudah? Yang sudah selesai, silakan kumpulkan secara berkelompok. Ayo, sudah? Sudah? Yuk, kumpulkan. Berkelompok, berkelompok. Jadikan satu berkelompok. Ingat, jangan lupa nama. Ditulis di paling atas. Nah, ayo kumpulkan. Jangan takut. Itu hanya untuk melihat kemampuan kalian. Sudah? Kelompok ini? Ayo. Ayo. Kurion. Sudah? Sudah semua? Iya. Bapak akan lihat kemampuan atau pemahaman kalian tentang bilangan cacat yang sudah pernah kalian pelajari di minggu kemarin. Ada yang menuliskan. Nah, ternyata dari apa yang kalian jawab sudah banyak yang mengetahui tentang bilangan. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdiri semua. Jangan tegang. Jangan tegang. Ayo berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Sepertinya kalian takut dengan nilai. Bukannya takut nilai kubur. Ya kan? Tidak usah, itu hanya kemampuan awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Mari kita ice breaking atau bermain sejenak untuk melatih konsentrasi kita dan kita tidak lagi tegang. Sudah tahu? Apa? Paham? Nah, ketika nanti Bapak tangannya menunjuk ini, kalian sebutkan nah.
akan melatih konsentrasi kalian. Yuk, 1, 2, 3, kita mulai dulu. Harus konsentrasi. Tidak hanya kepada pundak lutut kaki, tetapi juga ada pinggang. Mari kita belajar tentang bilangan cacat dari ratusan ribu hingga 1 juta. Lihat ke depan. Di sini ada angka. Ada berapa angka di sini? Ada? Oh, ada 7 angka. Terdiri dari angka 1 dan 0. Berapa nolnya? 6. Ingat, kalau jumlahnya ada 7 angka seperti ini, maka itu sudah masuk jutaan. Nah, nih, bilangan caca adalah himpunan. Apa kata lain himpunan? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Kumpulan. Kumpulan atau himpunan bilangan bulan yang tidak negatif, tidak min. Istilahnya tidak negatif itu tidak min. Mulai dari angka 0 sampai seterusnya. Untuk menyatakan jumlah atau hitungan. Untuk menyatakan jumlah atau hitungan yang berbentuk barisan dari beberapa angka. Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan bulat yang tidak negatif, dimulai dari angka 0 sampai seterusnya, sampai tak terhingga. Pernah dengar triliun, bilion? Pernah? Nah, itu yang dinamakan tidak terhingga. Bukan hanya 7 angka, tapi banyak angka. Ada yang miliar juga. Nah, bilangan caca ini, kumpulan bilangan ini untuk menyatakan jumlah atau hitungan. Paham sampai ini? Nah, membaca dan menuliskan lambang. Nah, yang dimaksud lambang ini 2, 7, 7, 9, 1, 0 itu yang dinamakan lambang. Membaca dan menuliskan lambang bilangan caca sampai 100.000. Penonton di Jakarta International Stadium atau JIS itu adalah stadion JIS yang berada di Jakarta, tempat orang mengadakan lomba atau pertemuan atau konser, bisa bola, pertandingan bola, konser, di mana bisa menampung banyak orang. Pada gambar JIS bisa menampung sebanyak 27.791 jiwa. Jangan lupa, jika itu adalah jumlah uang, maka bisa dikatakan rupiah. Jika itu adalah jumlah orang, maka bisa dikatakan orang atau jiwa. Ingat, dalam menuliskan dalam matematika itu harus jelas.
2, 3 sampai 9 itu namanya lambang Bilangan. bilangan. Good. Nah, ayo. Mana yang disebut lambang bilangan? Kotak yang ke dengan tulisan berwarna merah itu yang dinamakan lambang bilangan. Coba. Bisa kalian lihat di sini juga. Silakan dilihat dengan kelompoknya masing-masing. Sama seperti juga di situ dan juga di papan atau di portfolio. Nah, sedangkan ini adalah bacaannya. Nama dari lambang bilangan. Lambang bilangan di depan itu pada kotak yang pertama berapa itu? 20.191. Terdiri dari lambang bilangan berapa saja? 2, 7, 9 dan itu yang dinamakan lambang bilangan. Cara penulisannya 27.791. Jumlah di depan itu masih belum jelas apakah itu jumlah uang ataukah jumlah orang. Ya, paham? Betul apa tidak? Betul. Nah, selanjutnya berapa? 35.000 terdiri dari berapa lambang bilangan? 35 dan 0. Bagus. Setiap angka pada sebuah bilangan memiliki nilai masing-masing. Ayo ingat kembali nilai tempat suatu bilangan, ya kan? Kita kemarin minggu lalu sudah belajar itu. Bahwa setiap angka yang kita tuliskan itu memiliki nilai tempat. Perhatikan contoh berikut. Ada 4, ada 7, ada 3, ada 2, dan ada angka 8. Mari kita lihat. Dibaca 47.328. Nah, ini yang dinamakan untuk mempermudah kita belajar dan mengingat nilai tempat pada angka-angka tersebut. Kita seperti ini kan? Kita untuk mempermudah kita belajar dan menentukan nilai tempat. Bahwa 4 menempati angka puluhan ribu. Ada 40.000 kalau dijadikan satu-satu 40.000 7
ditambah 8. Sebenarnya 47.328. Paham? Mudah tidak kira-kira? Adakah yang bingung? Adakah yang ingin bertanya? Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian lembar kegiatan peserta didik. Silakan kerjakan secara kelompok. Bentar dulu. Untuk mempermudah pekerjaan kita, maka harus dilakukan dengan cara berkelompok. Ya? Nah, perhatikan yang Bapak berikan barusan. Nah, itu namanya LKPD atau buku. Tadi masihkah ada yang ingat apa itu bilangan cacat? Apa? Bilangan cacat. Kumpulan. Ingat tidak? Nah, ini. Himpunan atau bilangan bulat yang tidak negatif dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Bilangan cacat digunakan untuk menyatakan jumlah atau hitungan. Untuk agar kalian tidak lupa lagi, silakan tuliskan di sini. Tuliskan di kotak yang berwarna hijau. Ayo Alvin, tuliskan. Hah? Bilangan cacat ini. Kuncinya adalah ini. Bilangan cacat adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif dari angka 0 dan seterusnya. Yuk, Bapak Deke, agar tidak bingung. Bilangan cacat adalah, ayo dituliskan, tulis. Bilangan cacat adalah, itu warna hijau, kerjanya berkelompok. Bilangan cacat adalah, sudah apa belum? Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Bilangan cacat adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Sudah? Dimulai dari angka 0 dan seterusnya. 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dan bilangan cacat digunakan. Ini ditulis sampai akhir. Bilangan cacat digunakan untuk menyatakan jumlah atau hitungan. Ya, ayo ditulis saja, jangan bingung. Boleh, tak masalah. Sudah? Nah, lihat kertasnya secara berkelompok. Lihat semua yang ini. Kita lihat di nomor 2. Tidak lagi melihat ke ini. Ya? Tidak lagi melihat ke ini, tapi lihatlah LKPD masing-masing. Kita perhatikan di nomor 2. Perintahnya di situ, lingkari bilangan cacat berikut ini. Lingkari bilangan cacat berikut ini. Ingat, bilangan cacat dimulai dari angka 0 dan seterusnya.
yang positif, yang tidak negatif. Di situ di LKPD kalian diminta melingkari mana bilangan cacat. Udah? Diminta untuk melingkari bilangan cacat. Mana yang termasuk bilangan cacat? Hah? Sudah? Sudah? Nomor 2, berapa saja bilangan cacatnya? 5. Hah? 17. Tar dulu. Barusan ada yang menyebutkan 3. Pertanyaannya sekarang, apakah 3 itu masuk dalam bilangan cacat? Hah? Kelompok mana yang menyatakan tidak? Kok kelompok itu tidak kompak gitu? Coba Bapak tanya dulu ke kelompok yang kedua, kenapa 3 kok tidak bisa dibilang bilangan cacat? Tadi kelompoknya Alfi menyebutkan angka -3 itu termasuk bilangan cacat. Ternyata ada 2 kelompok yang tidak setuju bahwa -3 itu masuk dalam bilangan cacat. Kenapa? Ayo. Karena ya kenapa kok bukan bilangan cacat -3 itu? Ayo, atau waktunya sakti kurang? Kenapa kok -3 itu tidak bisa dikatakan bilangan cacat? Bilangan bulat yang tidak negatif. Sedangkan 3 itu adalah bilangan negatif. Bagus sakti. Perlu kalian ingat, ini bilangan cacat kuncinya tidak negatif. Sedangkan nomor 3 itu, angka 3 itu ada tanda strike yang menandakan 3 itu adalah negatif. Berarti 3 itu tidak masuk ke dalam bilangan cacat. Selanjutnya ada berapa lagi? 17. Kalau 10 lagi, 10 itu ada tanda strike-nya, berarti itu minus atau negatif. 1 juta 999. Siapa yang bisa membaca 9999? Ayo, gimana bacanya? Ayo, silakan. Berapa Sakti? Bagus. Putaran. 999. Nah, itu cara pembacanya. Nah, kita kembali ke nomor 3. Bacalah bilangan berikut ini. Kerjakan secara kelompok. Nomor 3 itu diubah dalam tulisan. Ayo. Dirubah dalam tulisan. Ini diubah ke dalam bentuk tulisan. Tuliskan ini. Sip. Secara kelompok yang sudah dibina.
Selesai temuan boleh maju. Boleh angkat tangan dan bacakan hasilnya. Berapa? Sudah? Rama nomor 1 ayo berapa? 123.456. Bagus. Tangan. 123.456. Ayo ada kesempatan kedua. Sekarang satunya lagi. Ayo. Sakti dulu. Sakti ayo. Kelompok sana sepakat dengan jawabannya kelompok Sakti? Coba bacakan. Berapa? 95.210. Benar atau salah? Berapa? 905.210. Berapa? 955.210. Jangan cepat-cepat, ayo. 905.210. Betul seperti jawabannya Sakti. 909 berapa? 905.210. Nah, tugasnya sekarang per kelompok buatlah bilangan cacat. Di sini ribuan, silakan mengarang angka yang menunjukkan itu nanti ribuan jumlahnya. Di sini puluhan ribu, di sini ribuan, di sini ratusan ribu. Ayo, mengarang satu orang satu angka, berbeda angka. Nanti tuliskan di depan. Bentar dulu. Silakan yang sudah selesai. Ya? Nah, ini bukan soal cepat-cepatan lagi, tapi ini adalah tentang ketepatan atau benar tidaknya yang kalian garap. Silakan nanti kelompok tuliskan di sini angka dan juga namanya berapa. Kelompoknya yang kalian terlebih dahulu yang tadi sudah selesai. Selain itu kelompoknya Rama. Boleh bawa bukunya. Pak, kalau ke depan kamu lupa, Pak, boleh bawa kertasnya. Dulu. Sudah, ayo tuliskan. Maju.
Berapa jumlahnya? Diam yang lain biar kelompoknya paralel. 6.324. Silakan dituliskan. Paham kelompok lain? Siapa yang mau maju? Taruh bawahnya, jangan sampai ke kelompok lain. Loh, apa? Tulis dulu. Nah, di bawahnya. Nah, betul. Betul. Yuk, selanjutnya kelompoknya Rama. Ada yang duluan. Kenapa? Ya, bentar, sabar. Nah, dari bawahnya. Ayo per orang dulu tuliskan angkanya. 7. Sudah lama, naik. Yang lain. Berapa itu? Berapa? 9. 3. 4. Berapakah itu? 1934. Betul. Dituliskan namanya. Ayo, tuliskan dulu namanya. Satu dulu. Tinggal 2 kelompok yang maju. Persiapan kelompoknya Romi kabur biar berubah. Ingat, bukan di kata tapi ketepatan atau kebenaran. Paling benar. Ya, bagus. Yuk kelompoknya Romi. Ayo yang sudah selesai itu. Nah, terus lanjut Riki duduk tempatnya. 8. 9. Satu lagi. 0. Dibaca. Tahun 7.809. Silakan tuliskan. Tuliskan bawahnya. Sudah betul duduk. Terakhir kelompoknya Sakti dan kawan-kawan.
Itu satu-satu. Satu orang menuliskan satu angka. Satu jadinya 7. Yuk. 1. 9. 4. 5. Dibaca. Betul. 171.945. Tuliskan. Sudah? Seratus tujuh puluh 1.940. Nah, sudah sempat kelompok maju, sudah betul. Tinggal sekarang kita mengurutkan dari yang terkecil. Jadi kelompoknya siapa dulu yang terkecil? Betul, sebutkan. Kelompok mana yang Pak paling ini, Pak? Yuk, kelompoknya siapa yang paling baik? Berapa jumlahnya? 6.374. Terkecil nomor 1. Nomor 2. Kelompoknya berapa? 7.934. Bagus. Nomor 2. Nomor 3. Berapa? 47.890. Terakhir, kelompoknya Sakti berapa? 171.000. Pahamkah sampai sini? Caranya kita menuliskan, membaca seperti tujuan awal kita belajar, yaitu menuliskan dan membaca bilangan sampai sejuta. Juga penempatannya, nilainya berapa, angka ini masuk berapa. Paham? Ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Pertanyaannya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak bertanya. Pertanyaannya sekarang, yang kita tuliskan di depan semua, angka-angka itu bisa berkaitan dengan apa? Ada 2. Terkait dengan rupiah dan jumlah orang. Terkait dengan uang dan terkait dengan jumlah. Nah, terkait dengan jumlah, ini adalah bentuk dari uang. Betul? Betul? Bentuknya uang apakah seperti itu? Iya. Ini adalah jumlah dari uang. Tahukah kalian, uang adalah, ada yang tahu? Uang adalah alat apa? Alat tukar atau bukan, Mbak? Pembayaran yang sah. Iya, ketika kita melaksanakan
akan jual beli, maka harus ada uang yang harus kita bayar, ada barang yang harus kita dapatkan. Uang adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tidak boleh selain uang sebagai alat pembayaran. Pak, contoh misalkan Pak udah di emas, sudah teroleh dia kan punya emas. Apakah boleh? Tidak boleh. Hanyalah uang yang bisa kita gunakan sebagai alat tukar yang sah. Misalkan kita mau beli barang dengan jumlah tertentu, maka kita harus menukarkan dengan uang. Dengan sesuai aturan yang ada di Indonesia. Paham sampai sini? Apakah ada yang ingin bertanya? Hah? Tidak? Bilangan caca apa tadi? Dengan caca. Kumpulan Kumpulan bilangan tidak negatif dari angka 0 dan seterusnya. Apa alat pembayaran sah kita? Paham? Ingat? Nah, biar kita apa yang kita pelajari itu bisa melekat di otak kita, maka harus berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai kalau kita berdoa bermain, karena kita itu meminta kepada ridhonya Tuhan untuk proses pembelajaran kita agar pelajaran kita itu tegak di otak. Apa? Boleh sana ke kamar mandi. Sudah? Nah, Bapak ada soal terakhir. Nah, kalau ini dikerjakan kita kerjakan satu-satu. Ayo yang tadi dulu taruh di pinggir, Tuliskan nama kalian paling atas. Ini adalah bukti bahwa kalian paham. Tidak hanya sekedar di mulut, tapi dalam tulisan. Berapa? Hah? Taruh bawah. Paling bawah di sini. Yang penting ada nomornya. Kenapa? Bolpen masih dipinjam Arvin. Tar dulu.
5 menit cukup? Cukup lah. Kan cuma gitu soalnya. Gimana, ada yang tidak mengerti? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah? Mulai? Hah? Sudah? Yuk. Bagus. Sip. Betul paham. Kenapa kalian tertawa? Apakah soal ini lucu? Tidak. Siput. Bagus. Jangan lupa nama dituliskan. Sudah. Oi, nah. Tidak. Yang sudah duduk ke tempatnya masing-masing. Alvin, Vivi, Tamat, Yuda, Ayo, Winter, sudah. Sudah? Iya, sudah. Jangan tuliskan kaidah ada, ayo selesai. Sudah? Tar, Bapak cek dulu. Sip. Bagus. Ternyata semuanya setelah Bapak nilai atau Bapak lihat dari jawaban kalian, semua peserta didik sudah bisa menuliskan dan membaca bilangan caca sampai 1. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada masukan bagaimana pembelajaran kita minggu depan? Seperti apa? Hah? Terjawab dengan apa? Iya, paham. Pak, minta Pak. Pak, nonton video, Pak. Pak, belajar di lapangan, Pak. Boleh. Ayo. Nonton video. Nonton video. Oh, nonton video ternyata anak kelas ini mungkin ya kurang dalam menonton videonya. Mungkin minggu depan Bapak akan menayangkan video tadi. Ternyata ketika dengan metode kalian bermain dengan kelompok masing-masing melihat video, kalian lebih mudah paham dalam proses pembelajaran. Ya, nah untuk minggu depan kita akan belajar tentang sama, yaitu bilangan caca, tetapi tidak menuliskan dan
bukan menyebutkan, tetapi sudah menghitung atau menjumlahkan bilangan cacat, entah itu dari angka puluhan ke ratusan ribu atau dari ratusan ribu ke jutaan. Paham? Silakan setiap anak nanti baca bukunya di rumahnya masing-masing. Sudah? Capek? Mau istirahat? Yuk, ketua kelas berdoa dulu sebelum keluar. Apa? Sejatinya tidak ada manusia yang bodoh. Paham? Tidak ada manusia yang bodoh kecuali mereka yang tidak mau belajar. Ketika kita masih mempunyai keinginan untuk belajar, maka kita ditakdirkan